Ahibati fillah, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, beliau punya kitab yang layak untuk dikaji ya. Judulnya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan dan keterangan tentang pohon keimanan. Beliau menjelaskan tentang apa saja yang membuat iman kita bertambah, agar kita bisa terjaga. Kita nggak mungkin minta seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata ada banyak hal yang dapat menambah keimanan kita. Tapi juga ada banyak perkara yang membuat iman kita jadi lemah. Antum merasakan ketika antum futur, nggak usah tanya Ustadz kenapa anak futur Ustadz ya? Loh, nggak tahu, antum yang tahu kenapa antum futur. Kok tanya sama Ustadz? Yang tahu dengan kerjaan kita ya kita sendiri gitu loh. Penyebab orang futur itu banyak sebabnya. Maka Ustadz mungkin sekedar menyampaikan teori ya, ini. Tapi yang tahu persis apa yang menyebabkan iman kita turun siapa? Diri kita sendiri jemaah. Apa yang antum pikirkan? Apa yang antum katakan? Apa yang antum lihat? Apa yang antum dengar? Dengan siapa antum berjalan? Kemana antum pergi? Itu antum yang tahu. Ustadz cuma jelaskan mungkin karena ini, mungkin karena ini. Tapi setiap orang tahu dengan dirinya sendiri. Syekh Sa'di menyebutkan secara global yang menyebabkan iman bertambah itu kira-kira ada 4 hal. Yang pertama beliau sebutkan mentadabburi ayat-ayat Allah yang dibaca dari Alkitab dan Sunnah. Ditadabburi itu. Makanya Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Dan orang yang mentadabburi Al-Qur'an insya Allah kalau dia kafir dia masuk Islam, kalau dia muslim bertambah iman. Bagaimana ada seorang juara 1 cepat tepat Alkitab di Malang ya, di Jember dia. Ya dia belajar di Fakultas Teologi ya. Anak tanya, Bapak kok bisa masuk Islam? Kata dia. Iya Ustaz, anak baca surat Al-Ikhlas Ustaz. 1 surat. Ya dia baca terjemahannya sebenarnya. Anak baca benar ini, kata dia. Benar. Bersyahadat dia. Karena dia udah capek dengan teori Trinitas ya, yang dia pelajarin 3, 1, 1, 3. Ketika dia baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca ini sehari berapa kali coba? Berapa kali kita baca? Pagi 3 kali, petang 3 kali, mau tidur 3 kali, udah 9 kali. Tambah yang selesai sholat kita baca, tambah lagi sholat kita yang selalu baca Qul huwallahu ahad, tambah terus tuh. Tapi kita membacanya itu karena pendek dia. Kita insya Allah tahu cerita sahabat yang setiap sholat dia baca Qul huwallahu ahad. Selesai baca surat, baca Qul huwallahu ahad. Ketika ditanya, kenapa? Tanya, kata Nabi SAW, kenapa dia melakukan itu? Isinya itu sifat Allah dan aku cinta dengan dia. Kita bukan karena cinta sama Qul huwallahu ahad, tapi karena paling pendek. Mikir jualan pun masih bisa keluar Qul huwallahu ahad. Orang seperti itu. Maka tadabburi. Ini secara umum, antum baca Quran, antum baca hadis Nabi SAW, tadabburi ya ma. Bagaimana ya, ada orang kafir yang masuk Islam gara-gara ya Allah jemaah mendengar hadis Nabi tentang berbakti sama orang tua. Masa
seperti itu Islam? Iya, kata dia. Baik, yang kedua, merenungkan ayat-ayat ciptaan Allah dengan bermacam-macam bentuk dan modelnya. Makanya surat Al-Ghasyiyah ya, yang setiap salat Jumat biasanya dibaca sama imam di rakaat kedua. Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibal kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir. Tuh orang tuh suruh renungkan tuh ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wallahi jamaah, kita nih di Indonesia Masya Allah, Allah berikan kekayaan alam yang begitu melimpah ruah. Pernahkah kita merenungkan siapa yang ngasih emas di Freeport sana itu? Gunung sana bisa ada emasnya. Kita juga punya timah di mana? Di Bangka Belitung. Kita punya minyak. Kita punya batu bara. Yang orang berlomba-lomba mengeruk itu batu bara sampai lupa dengan pencipta itu batu bara. Apakah mereka mbak pikir siapa yang bikin batu bara ini? Ada yang kaya lewat batu bara, ada yang kaya lewat tambang emas, ada yang kaya dengan pertaniannya. Sawit ya, yang minyak kemarin naik harganya sehingga orang yang tiap hari suka sama gorengan akhirnya dikukus. Dia merenungkan enggak minyak yang datang ini? Dari mana datangnya minyak ini? Bagaimana kalau antum dikasih duit 50.000, dikasih pohon sawit, nih pohon sawit, anak kasih 50.000, tolong keluarkan minyak dari sini 1 liter, anak kasih 50.000. Mau dia jemaah? 100.000 anak kasih. Supaya kita benar-benar renungkan, ya Allah, ini Allah jemaah yang menggerakkan manusia untuk nanam sawit, kemudian sawitnya dipanen, kemudian dimasukkan pabrik, keluar minyak sampai ke tempat kita lewat proses yang panjang sekali. Kita renungkan enggak? Baik, yang makan tempe, antum bisa bayangin ya, kalau setiap antum makan tempe harus bikin dulu. Kapan antum makannya jemaah? Harus bikin dulu. Itu bisa sampai ke meja antum. Renungkan jemaah. Ikan, sayuran, nasi yang kita makan, siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menumbuhkan itu? Padi jemaah. Apakah para petani yang menumbuhkan padi? Lah. Makanya Allah Azza wa Jalla benar-benar mengingatkan manusia. Afara'aitum ma tahruthun Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kalian melihat apa yang kalian tanam itu? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Makanya seorang petani ketika panen seharusnya yang dia ingat adalah Allah. Di situ ada zakatnya. Ada zakatnya ini. Allah yang menumbuhkan ini semua. Jadi merenungkan ciptaan Allah Azza wa Jalla yang ada di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh antum. Allah bikin permisalan di dalam Al-Quranul Karim dengan nyamuk. Antum lihat itu nyamuk. Sebagian orang ketika melihat nyamuk, ya Allah, kenapa sih Allah ciptakan nyamuk ini? Penyakit ini. Antum kalau tahu berapa ribu manusia yang makan dari nyamuk. Makan dari nyamuk dia. Yang pabrik apa? Pabrik nyamuk itu, obat nyamuk. Apa semuanya? Makannya dari mana dia? Nyamuk. Kalau nyamuk gak ada, kita mau kerja apa? Kita gak ada nyamuk. Artinya secara akal Allah sudah mengatur semuanya. Lalat, lalat jamaah. Apa sih manfaatnya lalat? Apa manfaatnya lalat jamaah? Anak kasih hadiah. Nah, bikin penyakit.
Masya Allah, anak kasih hadiah dengan apa-apa. Lalat itu yang membuat kita bersih hidupnya. Kalau sampah itu dibuang, nggak ada lalat yang datang, orang akan buang sampah sembarangan. Sehingga dengan adanya lalat, kita bungkus itu sampah ya. Karena sampah akan ada bertonton, mungkin berjuta-juta ton orang itu membuang sampah aja. Dengan adanya lalat kita jadi hidup bersih, takut sama lalat ini dan itu. Dan juga berapa banyak orang yang makan dari lalat. Antum tahu ada apa? Plastik, bukannya kertas lalat itu ya. Masya Allah, lem lalat itu ya. Antum bisa bayangin itu orang, kalau lalat nggak ada, ya Allah udah nggak ada lalat lagi, nggak laku anak jual kertas ini. Itu kalau kita mentadaburi ciptaan Allah dengan semua sisinya jemaah, bertambah iman kita jemaah. Karena kita tahu kita makhluk Allah Azza wa Jalla, dan Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di diri kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalian nggak ngelihat? Subhanallah jemaah. Kalau kita bicara apa namanya? Basmah itu bahasa Indonesianya sidik jari. Ada yang sama jemaah. Ada 8 miliar manusia di muka bumi ini. Ada sidik jarinya yang sama? Nggak ada yang sama. Siapa yang buat itu jemaah? Subhanallah. Kita benar-benar melihat sesuatu yang menakjubkan di diri kita. Ada orang tua yang kadangkala mengadukan anaknya, Ustaz, kalau mulut ini bukan ciptaan Allah sudah merotol mungkin Ustaz. Ana ngasih tahu anak ana Ustaz, terus ngasih nasihat. Wallah jamaah. Antum lihat kalau bicara mobil ya, ada masa apa ya? Masa ausnya dia nanti seperti itu. Tapi kita punya lisan, terus kita pakai sampai hari ini. Maka lihatlah, renungkan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, al-hirs ala ma'rifatil haqq alladhi khuliqa lahul 'abd. Semangat mengetahui tentang kenapa kita diciptakan. Kenapa kita ada di sini? Orang yang ya secara berkala dia merenungkan kenapa dia diciptakan. Ketika dia lihat ada orang meninggal, ya Allah ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya azamallahu ajrakum wa ahsana azaakum, ya. Meninggalnya Ustaz Hamzah Abbas rahimahullahu ta'ala. Itu jadi renungan buat kita. Selesai sudah ya. Mudah-mudahan beliau meninggal husnul khatimah. Belum tua Ustaz Hamzah, meninggal dengan umur mungkin 42 tahun atau 43 tahun rahimahullahu ta'ala. Tapi datang waktunya, nggak kenal kaya, nggak kenal miskin, nggak kenal tua, nggak kenal muda, nggak kenal ustadz. Kita ini kadang-kadang kalau lihat, loh kok meninggal duluan ustadz, ini premannya belum mati, sampai umur 60 tahun masih jadi preman. Kita melihat jamaah, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, kita mikir kok nggak mati-mati orang ini ya. Kita ingin dia mati, nggak bisa. Allah boleh jadi memberikan peluang buat dia untuk bertaubat kepadanya. Jadi kita perlu merenungkan kenapa kita diciptakan. Dan disinilah orang tua juga perlu mengingatkan anaknya, nak, engkau itu diciptakan buat apa? Ada cerita seorang preman jemaah yang sudah taubat ya. Karena pernah ceritakan ini, mungkin nggak tahu di majelis yang mana. Dia terkenal se-Asia Tenggara karena dia judi ya, dan sabung ayam dia. Terkenal se-Asia Tenggara. Kemudian dia bertobat. Dia ngomong, Ustaz, jadi Ustaz, orang tua anak dulu ketika, bukan orang tua anaknya, tapi orang tua di kampung itu nyuruh anaknya sekolah supaya pinter. Nak, engkau sekolah nak, yang pinter nak.
supaya gampang cari kerjaan. Itu banyak disampaikan orang tua. Jadi sekolah supaya pinter, supaya dapat pekerjaan. Dan sampai hari ini kayaknya banyak orang tua yang seperti itu menyampaikan kepada anaknya. Akhirnya kita besar, kita sekolah, kita pinter, kita nipu, kita pokoknya bagaimana dapat duit. Kita lupa kalau kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seharusnya orang tua menanamkan, nak, engkau sekolah yang pinter agar engkau tahu bagaimana engkau mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, agar engkau bisa meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejak kecil anak ditanamkan itu, ya, anak sekolah, anak belajar supaya itu. Bukan urusan bekerja supaya mudah, supaya dihormatin orang. Lah, supaya kita masuk surga. Maka kita perlu tahu. Makanya kalau kita baca Al-Quranul Karim itu, ya, kalau antum baca sama artinya, antum akan mendapatkan bagaimana Allah mengingatkan kembali bahwa dunia ini nggak lama, ya, bentar lagi sudah akan hancur. Diingatkan kembali. Kenapa sih Allah ciptakan umpamanya gedung-gedung yang tinggi, perhiasan-perhiasan dunia, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Sekarang kebanyakan orang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling cantik. Kalau perempuan, kalau laki paling tampan, paling gagah, paling kaya. Bagaimana orang berebut untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Tanyakan, setelah itu engkau mau kemana? Setelah engkau berkuasa umpamanya, engkau mungkin jadi presiden, mungkin jadi gubernur, mungkin jadi raja. Setelah itu engkau mau kemana? Tanyakan. Engkau ke kuburan, ke sana tempatmu, dan engkau akan ditanyain dengan semua yang kau kerjakan. Ini akan mengangkat keimanan kita, jemaah. Orang yang mau berbuat jahat, yang aduh ya Allah, jadi takut gitu loh. Berapa banyak orang yang takut makan udang? Kenapa? Kalau nggak alergi, kolesterol, asam urat atau apalah, dia tahu tuh. Aduh enggak, sudah. Karena apa? Mahal. Jamaah, ini ada orang dikasih gratis, diundang makan, dikasih makanan itu, tapi gak dimakan. Kenapa? Karena dia tahu. Enggak, anak tahu sama diri anak. Sampai semalam kita makan durian, ada satu orang, ayo fakbol durian, gratis nih, banyak duriannya. Kata dia, enggak, anak kalau makan durian 2 minggu anak sakit tuh. Enggak, sudah. Tahu dia, ilmu ini membuat dia jadi takut. Maka kita perlu tahu kenapa kita diciptakan, kemudian kita akan kemana. Ketika tahu, yang keempat ini adalah mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Oh, Allah berikan semua fasilitas sama kita supaya kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya sudah, bagaimana kita bersemangat untuk mengamalkan, karena amalan itu juga akan mengangkat keimanan kita. Adapun kalau bicara secara detail, ya, maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ada banyak sekali, ya, yang menyebabkan iman kita terjaga dan iman kita naik. Yang paling agung, kata beliau, adalah mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Kita ini sejak ngaji jarang baca Asmaul Husna. Dulu belum ngaji bacaannya Asmaul Husna sampai hafal Asmaul Husna. Sekarang mungkin sebagian udah nggak hafal. Baca jamaah, hafalin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ah illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dapat menghitungnya, yakni dengan cara dia menghafalnya,
memahami artinya, berdoa dengan nama tersebut, bahkan beribadah dengan nama-nama Allah, itu masuk surga. Makanya ketika antum tahu nama Allah itu Afu, doa yang diajarkan Nabi dibaca pada Lailatul Qadar apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta dengan maaf ya Allah, maafkan aku ya Allah. Antum baca itu, mungkinkah setelah itu ada saudara antum minta maaf, antum katakan tiada maaf bagimu? Ya, antum baru saja minta maaf sama Allah, baru saja antum mengatakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekarang antum, saudara antum minta maaf, untuk katakan nggak ada maaf buat dia. Berarti kan dia tidak merenungkan yang dia baca. Karena kalau kita baca itu, ya Allah jamaah, ketika kita membaca Ar-Razzaq, subhanallah, atau Al-Ghani, Allah itu maha kaya. Ada seorang jualan, jemaah, jualan di pinggir jalan, dia jualan jeruk kalau nggak salah. Subhanallah, di gerobak jeruknya itu ada tulisannya bahasa Arab. Tulisannya itu bunyinya apa? Kaifa akhaful faqra wa ana Abdul Ghani. Bagaimana aku takut dengan kefakiran sedangkan aku hamba Allah yang maha kaya, kata dia. Ketika kita selalu hidup dengan asmaul husna, jemaah, tenang hidup kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Allahu Akbar. Antum bisa bayangin tadi antum sholat, semua gerakan antum katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita merasa punya masalah yang besar, nggak ada. Buat Allah semuanya kecil. Tapi kadangkala kita dengan asma'ul husna ini lewat aja gitu loh. Makanya doanya para nabi dalam Al-Quranul Karim, orang-orang soleh ya, selalu mereka kalau berdoa menggunakan apa? Rabbana, Rabbana, wahai Rabb kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurusin kami, Engkau pemilik kami, dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Minta dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ayub ya, bagaimana ketika beliau dalam kesulitan ya, dengan penyakit yang menimpa beliau, dengan kefakiran, hilangnya harta dan habisnya keluarga beliau. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadur. Dan Ayub ketika menyeru Tuhannya, dia mengatakan sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Lalu apa kata dia? Wa anta arhamur rahimin. Dan Engkau yang paling pengasih ya Allah, di antara semua yang mengasihi ya Allah. Bayangkan bertahun-tahun ditimpa musibah dan bala ini jamaah, tetap lisannya mengatakan wa anta arhamur rahimin. Kita kadangkala kalau sudah dapat musibah petaka, ya Allah, kok bisa aku kena musibah ini ya Allah, kenapa ya Allah? Engkau lupa Allah itu arhamur rahimin. Allah tuh lebih sayang sama kita daripada orang tua kita jamaah. Allah tuh lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada semua penduduk bumi. Ketika kita merenungkan nama Allah, Allahu Akbar, tadi iman kita akan bertambah. Kita akan selalu husnudzon sama Allah Azza wa Jalla. Tapi tatkala kita nggak mau mengkaji asma'ul husna, ya kita akan sering mengeluh. Antum lihat ketika diri antum sering mengeluh, yang ibu-ibu ya menghadapi keluarganya, menghadapi anaknya, yang bapak-bapak kadang-kala menghadapi pekerjaan ini itu, kadang-kala dia di PHK umpamanya, apa dia lupa bahwasanya selama ini yang ngasih rezeki bukan tempat kerja dia? Kenapa kok engkau hatinya udah bergantung sama tempat kerjamu? Bukan dia yang ngasih rezeki sama engkau. Ketika di PHK, wa anta arhamur rahimin ya Allah. Dia mengatakan Ar-Razzaq, anta Razzaq ya Allah. Aku di perut ibuku belum bisa kerja, belum bisa berdoa, Engkau kasih rezeki ya Allah. Burung-burung yang nggak pernah sekolah, Allah kasih rezeki. Ikan-ikan di lautan, dikasih rezeki sama Allah Azza wa Jalla. Maka tolong kaji kembali Asmaul Husna. Syekh Abdul Razak punya kitab Fiqhul Asma,
al-husna ya. Itu layak untuk dikaji, direnungkan. Dan kalau kita baca Al-Qur'anul Karim, itu banyak ayat yang ditutup dengan nama Allah. Maka antum baca dan antum merenungkan. Cerita istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, ketika malaikat datang ke rumahnya Nabi Ibrahim, dan malaikat mengatakan kepada Nabi Ibrahim, kau mau punya anak gitu. Lalu istrinya datang, mendengar dia mau punya anak, fasaqqat wajha, dia mengatakan, ajuzun aqim, aku ini udah tua, renta, mandul lagi, gimana mau punya anak, kata dia. Apa kata para malaikat? Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Diingatkan, seperti itu yang Allah katakan, dan dia itu al-hakim, yang maha bijak, yang penuh dengan hikmah, al-alim, yang maha mengetahui. Jadi diingatkan dengan nama-nama Allah yang akhirnya imannya pun bertambah. Kemudian beliau sebutkan mentadabburi Al-Quran secara umum ya, yang kita hafal lah jemaah. Antum sekarang tadabburi yang senantiasa antum baca waktu sholat. Antum hafal 5 surat, nggak apa-apa, antum baca tafsirnya, antum kaji. Al-Fatihah antum sering-sering baca tafsirnya. Mungkin ana pernah, antum tanyalah, mungkin ana kapan terakhir ana baca tafsir Al-Fatihah ya? Kayaknya tahun lalu. Baca lagi tafsir Al-Fatihah. Ana udah pernah baca tafsir Qul Huwallahu, baca lagi tafsirnya. Terus sampai antum benar-benar mendapatkan kedamaian jamaah. Karena manusia itu suka lupa. Maka tadabburi paling tidak ayat-ayat yang kita hafal. Surat Al-A'la sama Al-Ghashiyah, itu yang sering dibaca sama imam. Antum tadabburi. Sehingga setiap hari Jumat ketika dibacakan, subhanallah, apa kata Allah Azza wa Jalla tentang orang beriman? Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Cuma ketika kita tidak memahami dan tidak mentadabburinya, ya seringkali kita membaca Al-Quran itu hanya sekedar mengejar hatam. Yang penting hatam. Setelah hatam apa? Udah hatam antum, alhamdulillah, 3 kalian hatam. Sekedar untuk banyak-banyakan hatam? Enggak. Bagaimana kita mentadabburi ayat-ayat Allah itu? Kemudian ya, yang ketiga atau yang keempat? Yang ketiga ya. Baik, yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Secara mengenal Allah lewat Asmaul Husna, kemudian mentadabburi Al-Quran secara umum, kemudian mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka usahakanlah kita punya bacaan hadis di rumah. Antum beli kitab Riyadhus Shalihin umpamanya, antum baca tiap hari. Anda baca 1 hadis, nggak apa-apa, baca. Selain ngaji ke masjid ya, belajar di masjid, ada satu budaya mungkin Anda lihat di Madinah itu, di beberapa masjid ya, mereka membiasakan setiap selesai sholat dalam 5 waktu itu ada 1 sholat mereka baca Riyadhus Shalihin. Baca, jadi bukan kajian ya, jadi cuma membacakan hadisnya 2-3 hadis terus selesai sudah, mungkin 5 menit ya. Dilihatlah di sini yang banyak jamaahnya sholat duhur umpamanya, ya udah sampaikan jamaah kita 5 menit lah baca, imamnya aja, nggak perlu datangin ustadz, imamnya bacain selesai sudah. Jadi itu insya Allah kalau tiap hari kita tambah 1 hadis, 2 hadis, setahun berapa hadis yang kita dengar? 350 hadis lebih jamaah. Kalau 10 tahun 3.600-an yang kita baca. Selesai itu yang diriwayatkan oleh sahabat Aisyah, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik. Kalau tambah lagi, Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dari Nabi SAW 5.000 kira-kira.
Berarti Kang umur 50 tahun ini, kalau dia di masjidnya tiap hari baca satu hadis, insya Allah sudah hatam jemaah. Jadi sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit, sudah satu hadis dibaca. Kemudian yang keempat, mengenal Nabi Muhammad SAW. Ceritanya, cicitnya Nabi Muhammad SAW. Namanya Ali, putranya Husain, cucunya Ali ibn Husain ibn Ali, ya, Ali anaknya Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, kunna nu'allam maghaziyan Nabi SAW kama nu'allam as-surah minal Quran. Kita itu diajarin ini oleh para sahabat, dia diajarin oleh bapaknya, oleh guru-gurunya, diajarin sirah nabawiyah, kejadian-kejadian peperangan Nabi Muhammad SAW seperti diajari Al-Quranul Karim. Surat dari Al-Quranul Karim dihafal jemaah. Nanti diulangin lagi cerita tentang Uhud, cerita tentang Badar, cerita tentang Khandaq, cerita tentang perang Tabuk, cerita tentang Fathu Makkah, terus diajarkan jemaah. Bagaimana Nabi SAW berangkat hijrah, bagaimana beliau ketika ke Taif dilemparin batu, bertambah keimanan antum kalau baca itu jemaah. Terus dikaji sirah nabawiyah. Jangan cuma setahun sekali, nggak cukup jemaah. Kita perlu mengkaji secara berkala sirah nabawiyah. Dan antum merasakan ya, ana benar-benar ketika membaca cerita Nabi SAW di Taif itu jamaah, bayangin ya, Nabi SAW itu makhluk yang paling dicintai Allah. Di antara semua nabi, Nabi kita Muhammad SAW yang paling mulia. Dan Allah akan tunjukkan kedudukan Nabi Muhammad SAW di depan seluruh umat manusia, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Bagaimana urusan di padang mahsyar nggak selesai kecuali mereka minta syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau ke Taif jemaah, jalan kaki, didampingi Zaid bin Harithah. Beliau datang kepada tiga pemuka Taif. Ditolak di sana. Kemudian Nabi mengatakan kepada tiga pemuka ini, tolong kalau engkau nggak nerima aku, jangan kasih tahu yang lainnya. Nabi mau berdakwah juga sama yang lainnya. Ternyata dia provokasi masyarakat Taif untuk menolak Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi diusir. Diusir dari Taif. Mereka bikin dua soft jemaah, kanan sama kiri. Nabi jalan di tengah jemaah bersama Zaid. Dilemparin batu beliau Nabi Muhammad SAW. Seperti orang-orang melempari anjing jemaah. Itu dilakukan kepada manusia terindah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Berdarah-darah Nabi kita Muhammad SAW. Supaya kita kalau merasa susah dakwah, susah ini itu, antum melihat Nabi Muhammad SAW. Sehingga antum tahu kalau ternyata yang anak hadapin belum apa-apa. Antum baca bagaimana isi dapurnya Nabi Muhammad SAW, supaya kita nggak banyak mengeluh. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, marra hilalun thumma hilalun thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian berlalu rembulan, masuk bulan ketiga. Di rumah Nabi SAW kompornya nggak hidup. 2 bulan sampai masuk bulan ketiga itu nggak ada api yang hidup di rumah Nabi SAW. Padahal beliau orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya terus, apa yang kalian makan? Al-aswadan, kurma sama air. Subhanallah. Antum lihat bagaimana tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau bangun tidur itu di perutnya itu ada bekas garis-garisnya. Kita kalau tidur kasurnya membekas kita,
Bukan ada bekas kasur di kita, tapi kalau kita bangkit dari kasur, ya Allah, kelihatan bekas tubuh kita di sana. Dan kita masih mengeluh, jamaah. Memang kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ngeluh terus kerjaannya. Maka baca perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kelima, mentadaburi ciptaan Allah. Secara umum beliau sebutkan ya, tentang bagaimana langit ya, bagaimana tentang manusia, tentang bagaimana pepohonan yang ada. Antum lihat kadang-kala antum makan buah dari satu pohon yang sama, rasanya beda. Padahal hujannya sama, pohonnya sama, tapi rasanya beda. Kemudian merenungkan banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang umum dan khusus. Jadi antum kalau melihat nikmat yang Allah berikan kepada antum, insya Allah antum akan bersyukur kepada Allah. Tapi kalau antum sering menyebutkan musibah, dan ini kebiasaan manusia, dia kalau motornya hilang satu, Indonesia tahu mungkin ya, anak kehilangan motor, jadi status dia memang harus bersabar, Masya Allah. Tapi kalau dia dapat nikmat, gak ada yang tahu. Karena kita lebih suka menampakkan kepada manusia musibah yang menimpa kita. Padahal kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan. Supaya engkau tahu Allah kasih banyak sama engkau. Dan musibahmu itu bisa dilihat, setahun dia cuma ngeluh sekali musibah, tapi melupakan nikmat-nikmat yang banyak. Dan khususnya bagi para wanita ya, Rasul SAW secara khusus mengatakan kepada para wanita ketika Idul Adha atau Idul Fitri, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kalian banyak-banyak sedekah, suruh bersedekah perempuan-perempuan ini, karena aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Lalu apa kata seorang wanita? Walima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kebanyakan wanita di neraka? Subhanallah. Apakah mereka tidak sholat? Sholat. Mereka tidak puasa? Puasa mereka. Masalahnya yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan-kebaikan. Nabi memberikan sebuah perumpamaan, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an, apabila engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka, dari istrimu ini, sepanjang tahun engkau berbuat baik sama mereka, kemudian dia melihat keburukan di dirimu, kesalahan dilakukan suami, apa kata dia? Ma ra'aitu minka khairan qat, aku nggak pernah lihat kebaikan dari dirimu, wala satu. Engkau nggak pernah nyenangkan hidupku, engkau nggak pernah menggembirakan aku. Terus dia, padahal setahun jamaah senang. Maka para wanita, tolong diperhatikan sifat ini. Jangan cuma memperhatikan sholatnya, jangan cuma memperhatikan puasanya. Oke, datang kajian, majelis ilmu, belajar, tapi ingat ada satu tabiat yang harus dijaga, diperbaikin, yaitu tabiat kufur nikmat. Karena ya mungkin karena ada sifat cemburu di diri wanita yang menyebabkan dia akan lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian memperbanyak zikir jamaah, memperbanyak zikir di setiap waktu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya, hati itu akan tenang. Doa juga minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta iman. Antum perhatikan doa-doa antum dalam sehari, mau tidur nanti malam antum lihat doa ana minta iman itu berapa kali. Antum minta iman, minta petunjuk, minta ketakwaan sama Allah, lihat berapa kali ana minta ya. Sehingga antum sadar, karena orang kalau minta namun nggak sadar, artinya lalai, dia nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil.
Allah nggak ngabulin doa yang sumbernya hati yang lalai, yang lengah. Allah nggak ngabulin. Maka tadi zikirnya kita perbanyak, khususnya ketika keluar dari masjid. Antum naik motor, antum ke pasar, tempat kerjaan, perbanyak zikirnya. Dan doanya minta iman sama Allah. Nabi SAW mengatakan, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi iman itu di hati kami. Beliau minta itu jemaah alaihi salatu wassalam. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin, dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, dosa-dosa kecil, bencikan kepada kami dan jadikan kami orang yang mendapatkan petunjuk. Itu doa Nabi SAW. Beliau belum minta Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Beliau juga minta Allahumma qsim lana min khasyatik, ya Allah bagikan buat kami rasa takut kepadamu. Beliau minta itu. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr, minta ketetapan dalam urusan ini. Beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Beliau berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Antum perhatikan, Nabi aja terus berdoa agar imannya terjaga. Kita baru doa ya muqallibal qulub kalau futur. Kalau sudah imannya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dari kemarin antum kenapa nggak doa? Perbanyak doa itu jamaah. Kemudian ana nih kasih waktu sampai jam 6 jamaah. Insyaallah 1 menit lagi jamaah. Mengenal keindahan Islam ya. Mengenal keindahan Islam. Karena semua ajaran Islam itu indah. Dan orang-orang kafir itu berusaha untuk menutupi keindahan Islam, sehingga muncul yang namanya Islamophobia. Orang kalau Islamophobia itu, ya gimana dia akan cinta sama Islam, sedangkan digambarkan Islam ini buruk. Taib, ana tutup dengan ada pertanyaan sini, ana jawab insyaallah. Cerita Iyad Al-Azdi yang diceritakan oleh Imam Muslim ya. Iyad Al-Azdi ini dari Shanu'ah, dari daerah Yaman sana. Dia adalah sayyid, dia orang yang mulia di kaumnya, bahkan dia itu tabib, suka meruqyah dia. Jadi ruqyah ini sudah ada sejak sebelum Islam. Makanya ketika para sahabat mereka punya bacaan ruqyah sebelum Islam jemaah, Nabi SAW mengatakan i'ridu alayya ruqakum, tunjukkan ruqyah kalian itu. Maka diperbolehkan ruqyah selama tidak mengandung unsur kesyirikan di sana ya. Iyad ini ketika masuk Mekah, di kota Mekah itu, di jalanan itu yang ada, ya Allah ya, omongan Muhammad Majnun. Alaihi salatu wassalam ya Rasulullah. Jadi di jalanan itu Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Itu tersebar jemaah. Jadi jemaah umroh, jemaah haji itu dengarnya Muhammad Majnun. Nabi kita seperti itu dikatakan sama mereka. Dan Allah mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau enggak gila dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, dengan wahyu yang Allah turun. Engkau enggak gila. Tapi di jalanan kota Mekah itu disebutkan nama itu ya. Iyad ketika masuk ke kota Mekah dengar omongan itu. Suatu saat terbetik di hatinya, mudah-mudahan anak ketemu sama Muhammad alaihi salatu wassalam ya Rasul. Mudah-mudahan anak ketemu sama orang ini, kata dia. Mungkin aku bisa menyembuhkan dia. Suatu hari Allah pertemukan Iyad sama Nabi Muhammad SAW. Iyad mengatakan, ya Muhammad, inni arqi min hadhirri. Aku tuh bisa meruqyah dari ya arwah-arwah jahat, jin-jin ini, kata dia. Aku bisa meruqyah dari itu. Kalau engkau mau, mungkin aku bisa ruqyah engkau. Bayangin jemaah. Artinya omongan itu sampai diyakini sama Iyad ini bahwa ini memang majnun Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Iyad, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iyad ketika mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, a'id alayya, coba engkau ulangi bacaanmu itu. Diulangi lagi sama Nabi SAW. Iyad mengatakan, aku ini sudah mendengar ucapan penyihir-penyihir, dukun-dukun, penyair-penyair, tapi aku nggak pernah mendengarkan ucapan seperti ucapanmu ini, kata dia. Coba engkau ulangin lagi. Diulangin sampai 3 kali. Setelah itu kata Iyad, ubsut yadak, berikan tanganmu kepada aku baiat sama engkau, kata dia. Apa kata Nabi SAW? Wa ala qaumika, engkau baiat juga untuk kaummu, kata Iyad. Wa ala qaumi. Lalu Iyad mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Jadi orang itu kalau tahu dengan keindahan Islam, Nabi cuma membacakan khutbatul hajah, jemaah. Tapi orang ini faham bahasa Arab, dia renungkan bacaan Nabi SAW. Ini bukan bacaan penyihir wala dukun yang katanya mereka ini orang gila. Enggak, ini orang waras ini. Dan dia pun masuk Islam. Dan subhanallah, dalam satu peperangan para sahabat itu melewatin kampungnya Iyad al-Azdi. Di antara mereka ada yang ambil wadah dari kampung itu. Anda lupa siapa pemimpin komandan perang. Kembalikan. Ini kabilahnya Iyad al-Azdi yang dia masuk Islam sudah, berbaiat sama Nabi SAW. Maka ahibati fillah, antum perlu juga membaca tentang keindahan Islam, sebarkan tentang Islam itu, karena mereka mengatakan Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu menakutkan, Islam itu barbar, Islam itu menolak kemajuan, Islam itu terus, jamaah. Kenapa? Karena mereka takut kalau orang tahu Islam yang sebenarnya, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke agama Islam, jamaah. Itu tukang cuci celananya pemain bola, bagaimana dia masuk Islam? Ketika dia mencuci seragamnya pemain bola itu, ada satu celana punya pemain bola yang nggak pesing dia. Dia kepingin ketemu dengan pemain bola ini. Suatu hari dia ketemu. Aku mau tanya, kata dia, engkau kenapa celanamu beda gitu loh sama celana pemain-pemain yang lain, kata dia. Gak ada bau amis, gak ada bau pesing, kata dia. Apa kata dia? Ana muslim. Aku muslim, kata dia. Loh, apa itu muslim, kata dia. Tidak tahu dia Islamnya. Diceritakan tentang Islam, masuk Islam dia. Maka kita perlu menampakkan keindahan Islam, share tentang maklumat tentang keindahan Islam. Hukum Islam yang dikatakan qisas itu tidak berperi kemanusiaan, ya. Membunuh, dibunuh itu melangkahi hak asasi manusia. Padahal Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalian dengan menegakkan qisas itu akan ada kehidupan buat orang-orang yang punya akal. Maka tunjukkan keindahan Islam. Kalau kemarin ketika Covid, ya, suruh cuci tangan, di mana-mana cuci tangan. Islam dari dulu udah ngajarin cuci tangan. Mau tidur suruh cuci tangan. Kita mau tidur, mau bangun tidur cuci tangan, mencuci wajah, berwudu gitu, jemaah. Terus kita lakukan itu. Tapi kadang-kala orang lupa dengan keindahan-keindahan. Barakallahu fiik.